Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, serta semua sahabat lansia yang kami hormati. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam program edukasi kesehatan lansia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu buah yang sangat akrab di sekitar kita, namun mungkin belum banyak diketahui. Betul apa saja manfaat luar biasa yang dikandungnya, khususnya bagi para lansia. Buah tersebut adalah jeruk. Betul sekali, Bapak dan Ibu, jeruk bukan hanya segar dan enak, tetapi juga penuh dengan vitamin, mineral, dan senyawa aktif yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama pada usia lanjut. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bahas bersama secara mendalam tentang khasiat jeruk bagi lansia, cara mengonsumsinya dengan aman, serta tips memilih jeruk terbaik. Mari kita mulai. Sebelum kita fokus pada manfaat untuk lansia, mari kita lihat dulu manfaat umum jeruk secara menyeluruh. Jeruk adalah buah yang kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan. Manfaat utama jeruk antara lain: meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, membantu pencernaan, mencegah sembelit, menurunkan risiko tekanan darah tinggi, mengandung flavonoid yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Dengan kandungan gula alami, jeruk juga menjadi sumber energi ringan tanpa membuat kadar gula darah melonjak terlalu tinggi jika dikonsumsi dalam batas wajar. Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita cenderung melemah. Vitamin C dalam jeruk berperan penting dalam merangsang produksi sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Konsumsi jeruk secara teratur membantu mencegah flu, pilek, serta infeksi ringan yang sering muncul di usia lanjut. Jeruk mengandung kalium dan flavonoid yang membantu menurunkan tekanan darah, melenturkan pembuluh darah, dan mencegah penyumbatan. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada lansia. Banyak lansia mengalami sembelit karena metabolisme yang melambat. Serat alami dalam jeruk membantu memperlancar proses pencernaan. Mengonsumsi jeruk dengan ampas atau daging buahnya jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya air perasanya. Vitamin C dalam jeruk juga membantu penyerapan zat besi dari makanan. Ini penting karena banyak lansia yang mengalami anemia ringan atau kurang darah. Kandungan antioksidan dan fitonutrien dalam jeruk berperan menjaga kesehatan otak. Penelitian menunjukkan konsumsi buah-buahan seperti jeruk bisa menurunkan risiko Alzheimer dan demensia. Walaupun jeruk sangat bermanfaat, konsumsi yang berlebihan tetap harus dihindari, terutama bagi lansia yang memiliki masalah lambung, asam lambung tinggi atau MAH, diabetes, gangguan ginjal. Berikut beberapa tips aman konsumsi jeruk bagi lansia. Konsumsi 1-2 buah jeruk per hari sudah cukup. Hindari jeruk dalam bentuk kemasan atau jus yang ditambah gula. Pilih jeruk segar, dan jika memungkinkan, konsumsi dengan ampasnya. Jika memiliki masalah lambung, hindari mengonsumsi jeruk saat perut kosong. Bila Anda ragu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Ada banyak jenis jeruk: jeruk manis, jeruk sengkis, jeruk bali, hingga jeruk nipis. Tips memilih jeruk yang bagus: pilih yang kulitnya mengkilap, tidak keriput. Beratnya terasa padat untuk ukurannya. Tidak berbau asam yang menyengat. Cara konsumsi bisa divariasikan agar tidak bosan. Dimakan langsung, dijadikan infused water, campuran salad buah, tambahan dalam smoothie. Pastikan tidak mencampurkan jeruk dengan obat-obatan tanpa petunjuk dokter. Beberapa mitos yang perlu diluruskan. Mitos: jeruk menyebabkan darah tinggi. Fakta: justru kalium dalam jeruk bisa membantu menurunkan tekanan darah. Mitos: jeruk berbahaya untuk penderita diabetes. Fakta: jeruk aman dikonsumsi dalam jumlah wajar karena indeks glikemiknya rendah. Mitos: jeruk harus dihindari saat flu. Fakta: vitamin C dalam jeruk justru membantu mempercepat pemulihan flu. Bapak dan Ibu, kami juga menerima beberapa pertanyaan dari Anda melalui media sosial. Misalnya, apakah jeruk boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat darah tinggi? Jawab: umumnya boleh, tapi tetap konsultasikan ke dokter.
Apa boleh makan jeruk setiap hari? Jawab, boleh, asal tidak berlebihan, cukup 1 sampai 2 buah per hari. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa jeruk adalah buah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia, mengandung vitamin C, serat, antioksidan, serta mineral penting, baik untuk imun, pencernaan, jantung, dan fungsi otak. Harus dikonsumsi dengan bijak sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua dan bisa menjadi referensi gaya hidup sehat di masa lansia. Jangan lupa untuk terus menjaga pola makan sehat, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua Bapak dan Ibu, sahabat lansia dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu setia memberikan informasi bermanfaat seputar kesehatan di usia lanjut. Hari ini kita akan membahas sebuah buah tropis yang sangat familiar di sekitar kita, namun memiliki sejuta manfaat yang belum tentu semua orang tahu. Buah nanas. Apa benar nanas bisa bantu jaga sendi? Apakah aman untuk lambung? Bisa cegah pikun? Jawabannya akan kita kupas tuntas selama 1 jam ke depan. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Buah nanas mengandung enzim alami bernama bromelain yang membantu memecah protein dalam makanan. Bagi Bapak dan Ibu yang mulai sering merasa kembung, sulit buang air besar, atau begas setelah makan, mengonsumsi nanas dalam jumlah kecil bisa sangat membantu melancarkan pencernaan, meredakan nyeri sendi dan peradangan. Nah, ini penting bagi lansia. Bromelain juga bersifat antiinflamasi, artinya membantu mengurangi pembengkakan atau rasa nyeri akibat rematik atau osteoartritis. Banyak penelitian menyebutkan konsumsi nanas bisa menjadi pendamping alami untuk menjaga kesehatan sendi, meningkatkan imunitas tubuh. Kandungan vitamin C dalam nanas sangat tinggi. Vitamin C ini penting untuk memperkuat sistem imun tubuh lansia, membantu melawan infeksi ringan seperti pilek, batuk, bahkan mempercepat pemulihan luka, menjaga kesehatan jantung. Buah nanas mengandung antioksidan, serat, dan kalium. Kombinasi ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Dengan mengonsumsi nanas secara rutin dalam porsi sehat, risiko serangan jantung dan stroke bisa ditekan, mencegah osteoporosis. Tahukah Bapak dan Ibu, nanas mengandung mangan mineral penting yang mendukung kesehatan tulang. Jika dikombinasikan dengan kalsium dan magnesium dari sumber makanan lain, nanas bisa bantu mencegah pengeroposan tulang. Gizi dalam nanas. Dalam 100 gram nanas, terkandung vitamin C, sekitar 79 mg, mangan, 1,5 mg, serat, 1,4 gram, kalium, vitamin B1, B6, dan antioksidan lainnya. Uniknya, nanas rendah kalori dan lemak, sehingga cocok dikonsumsi oleh lansia yang sedang menjaga berat badan. Cara konsumsi nanas yang aman. Meski nanas sehat, Bapak dan Ibu harus tetap bijak saat mengonsumsinya. Beberapa catatan penting. Jangan makan saat perut kosong. Bisa memicu asam lambung. Batasi 1-2 potong sedang per hari. Bagi penderita diabetes, konsultasikan dulu karena nanas mengandung gula alami. Hindari nanas muda atau terlalu asam. Cara penyajian sehat: makan potongan segar. Jangan dijadikan manisan atau selai. Bisa dijadikan infused water. Dipadukan dalam salad buah tanpa tambahan gula. Jus tanpa tambahan pemanis buatan. Mitos, nanas menyebabkan keguguran. Ini berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah sangat besar dan pada ibu hamil muda. Tidak relevan bagi lansia. Mitos, nanas menyebabkan panas dalam. Fakta, nanas justru membantu menenangkan peradangan dalam tubuh jika dikonsumsi wajar. Fakta, nanas bisa mempercepat pemulihan luka dan mengurangi memar. Mari kita jawab beberapa pertanyaan umum dari para sahabat lansia. Apakah boleh makan nanas setiap hari? Boleh,
asal dalam porsi kecil dan tidak memiliki gangguan lambung atau diabetes. Apakah jus nanas aman untuk penderita kolesterol? Aman, bahkan bermanfaat. Tapi pastikan jusnya tidak ditambah gula dan hanya dalam jumlah sedang. Bolehkah makan nanas malam hari? Bisa. Tapi sebaiknya jangan terlalu malam atau menjelang tidur. Dan pastikan perut tidak kosong. Apakah nanas bisa menurunkan tekanan darah? Ya, karena mengandung kalium yang membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Jika konten live, Anda bisa minta audiens ketik pertanyaan di kolom komentar. Bapak dan Ibu, dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa buah nanas adalah salah satu anugerah alam yang luar biasa. Dengan kandungan bromelin, vitamin C, mangan, dan serat nanas dapat membantu menjaga pencernaan, imun tubuh, sendi, tulang, dan bahkan jantung. Tapi ingat, semua harus dikonsumsi secara wajar dan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan dokter jika memiliki kondisi medis tertentu, seperti MAH kronis, diabetes, atau gangguan ginjal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk hidup sehat di usia lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk terus menjaga kualitas hidup, terutama bagi Anda yang telah memasuki usia emas, usia yang penuh pengalaman, kebijaksanaan, dan tentu saja tantangan kesehatan. Di usia lanjut, tubuh kita mengalami berbagai perubahan, mulai dari metabolisme yang melambat, kemampuan pencernaan yang menurun, hingga daya tahan tubuh yang mungkin tidak sekuat dulu. Namun, ada satu hal yang bisa menjadi penolong sederhana tapi sangat kuat, makanan yang kita konsumsi setiap hari. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang salah satu buah tropis yang sudah sangat akrab di lidah kita, yakni buah mangga. Mangga bukan hanya buah yang nikmat disantap saat siang hari atau sebagai camilan sore. Lebih dari itu, buah mangga ternyata menyimpan berbagai manfaat luar biasa, terutama untuk mendukung kesehatan para lansia. Nah, mungkin ada yang berpikir, mangga kan manis, apakah aman untuk lansia? Atau, kalau sudah punya diabetes, masih boleh makan mangga? Semua pertanyaan itu akan kita jawab tuntas dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi, siapkan diri Anda. Ambil segelas air putih atau bahkan potongan mangga matang di samping Anda. Dan mari kita belajar bersama. Buah mangga, atau dalam bahasa ilmiahnya Mangifera indica, adalah salah satu buah tropis yang paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan berbagai jenis mangga seperti harum manis, arum manis, mana lagi, gedong gincu, golek, dan masih banyak lagi. Setiap jenis mangga punya karakteristik rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang manis dan segar, buah mangga menyimpan sejarah panjang. Asalnya dari wilayah Asia Selatan, India, Pakistan, dan Myanmar, namun kini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di India sendiri, mangga dijuluki sebagai raja dari semua buah, karena dianggap simbol cinta dan kehidupan. Dalam budaya Indonesia, mangga juga sering diolah menjadi berbagai sajian, mulai dari rujak, jus, sambal mangga, hingga sebagai bagian dari tradisi kuliner daerah. Tapi, yang paling penting dari semua itu adalah kandungan gizinya yang luar biasa. Mari kita masuk ke bagian berikutnya, di mana kita akan membongkar isi dari setiap gigitan mangga. Kita mungkin mengenal mangga hanya sebagai buah yang manis dan menyegarkan. Namun, apa saja kandungan yang sebenarnya terdapat di dalamnya? Dalam setiap 100 gram buah mangga matang, terdapat kalori 60 kilokalori, karbohidrat 15 gram, serat pangan 1,6 gram, vitamin C 36,4 mg, lebih dari 40% kebutuhan harian. Vitamin A, beta-karoten sangat tinggi, vitamin B6, E, K, serta folat, antioksidan, mangeferin, astragalin, quercetin, mineral,
seperti kalium, magnesium, dan sedikit kalsium. Nah, dari semua kandungan itu, kita bisa lihat bahwa mangga bukan hanya sumber gula alami, tapi juga sumber vitamin dan mineral esensial. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak. Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan, lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, chia seed, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata.
Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak. Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan, lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, hisit, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya, terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak. Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan,
Lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, chickpeas, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak. Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan, lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, chickpeas, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting.
Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak. Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan, lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, hisit, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Vitamin C, misalnya, sangat berperan penting dalam menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan membantu penyerapan zat besi. Serat membantu melancarkan pencernaan, dan beta-karoten yang memberi warna kuning oranye pada mangga sangat penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, ada juga senyawa mangiferin yang merupakan antioksidan kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mangiferin dapat membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan memiliki potensi anti kanker. Jadi, bisa kita simpulkan, buah mangga bukan hanya enak, tapi juga sangat lengkap kandungan gizinya, terutama untuk mendukung kesehatan tubuh yang mulai menua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja manfaat buah mangga untuk para lansia? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan E bekerja sama dalam memperkuat sistem imun. Ini penting karena lansia lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, dan infeksi saluran napas. Menjaga kesehatan mata. Vitamin A dan beta-karoten sangat membantu menjaga kesehatan retina dan mencegah gangguan penglihatan, seperti degenerasi makula, yang umum terjadi pada lansia. Melancarkan pencernaan. Serat dalam mangga membantu melancarkan bab, mencegah sembelit, dan menyeimbangkan flora usus. Masalah pencernaan sering terjadi pada lansia karena otot pencernaan mulai melemah. Mengontrol tekanan darah. Kandungan kalium membantu menyeimbangkan tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan. Meningkatkan nafsu makan. Rasa manis alami dari mangga bisa merangsang nafsu makan, yang seringkali menurun di usia lanjut. Menjaga kesehatan kulit. Antioksidan dan vitamin E membantu memperbaiki sel kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan kulit kering. Mendukung fungsi otak dan saraf. Vitamin B6 dan folat berperan dalam menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, serta mencegah gangguan memori seperti pikun atau demensia ringan. Membantu mengendalikan kadar gula jika dikonsumsi secara bijak.
Meskipun mengandung gula alami, indeks glikemik mangga tergolong sedang. Dengan porsi yang tepat dan tanpa tambahan gula, mangga masih aman untuk lansia yang mengelola kadar gula darah. Seperti kata pepatah, yang berlebihan tidak baik. Begitu juga dengan konsumsi mangga. Meskipun menyehatkan, lansia tetap perlu memperhatikan beberapa hal saat mengonsumsi mangga. Beberapa tips: pilih mangga yang matang alami. Hindari yang masih muda dan terlalu asam, karena bisa menyebabkan gangguan lambung. Bagi yang memiliki diabetes, cukup konsumsi sekitar 100–150 gram saja per porsi. Jangan dibuat jus dengan tambahan gula. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti yogurt, chia, atau oatmeal. Hindari konsumsi mangga saat perut kosong bila punya riwayat MAH. Jika ada gangguan ginjal, batasi jumlah potasium dari buah-buahan. Cara menyajikan mangga untuk lansia: potongan segar, smoothie dengan yogurt tawar, salad buah rendah gula, campuran bubur oat, puding mangga dengan gelatin alami. Untuk memperkuat informasi yang kita bahas, mari kita simak pendapat dari ahli gizi, Ibu Dian Pratiwi, S.Gizi, yang telah mendampingi banyak lansia dalam menjaga pola makan sehat. Buah mangga adalah buah yang kaya manfaat untuk usia lanjut. Tapi yang paling penting adalah kontrol porsi. 1 porsi mangga potong per hari, dikombinasikan dengan sayur dan sumber protein, bisa sangat membantu menjaga kondisi kesehatan tubuh para lansia. Kandungan antioksidannya juga bermanfaat untuk menangkal stres oksidatif, salah satu penyebab utama penuaan dan penyakit degeneratif. Sahabat sehat, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan satu hal. Mangga bukan hanya buah untuk anak muda. Mangga adalah sahabat sehat untuk masa tua. Dengan kandungan gizi yang lengkap, rasa yang lezat, dan fleksibilitas cara penyajian, buah mangga bisa menjadi bagian dari pola makan lansia yang menyenangkan dan menyehatkan. Tapi ingat, kuncinya adalah pilih yang alami dan matang. Konsumsi dalam porsi wajar, sesuaikan dengan kondisi kesehatan, variasikan dengan buah lain. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Jangan lupa share ke keluarga atau orang tua Anda. Sampai jumpa di konten kesehatan lainnya. Sehat selalu dan tetap semangat.